Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus. Bicara pagi hari ini, kuasain hati kami, pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Pagi hari ini kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun memenuhi kami, sehingga kami dibuat mengerti perjalanan hidup kami bersama-Mu. Hidup mempermuliakan nama-Mu, berjalan seritme, seirama dengan Kau sampai garis akhir kami. Kami didapatin orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, berketetapan hidup, membangun keintiman dengan Kau, hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Pagi hari ini urapi kami semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Urapi kami, bicara di tengah kami, ubahkan hidup kami, bawa terus masuk sampai kedalaman dimensi-Mu. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Amin. Yang penting Tuhan kita tinggikan, Dia akan menyatakan dirinya. I just want to praise you. Kalau Tuhan kita tinggikan, Dia yang menjadi utama dan terutama dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi utama dan terutama dalam hidup kita, Dia yang memimpin dan mengontrol hidup kita sepenuhnya. Dalam kondisi apapun Dia akan membawa kita mengalami kemenangan, sekalipun tidak gampang. Amin. Karena perjalanan hidup kita memang tidak gampang. Ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, mati daging, dan akan dibawa terus perjalanan kita naik, kadang turun, ke jalan yang terjal, ke jalan yang sempit, ke dalam banyak pencobaan dan tekanan hidup. Ikut Tuhan tidak segampang yang dikutbahkan pendeta. Ikut Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan, seringkali terlalu lama, berbelit-belit, berkelok-kelok. Nunggu jawaban Tuhan itu butuh kesabaran. Katakan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kalau Bapak Ibu ngadepin yang tidak enak, bersyukur, karena Bapak Ibu sedang dilatih Tuhan untuk berjalan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan suatu hari engkau berjalan dalam kemenangan, dan di puncak kemenangan engkau gak akan jatuh, gak akan tergelincir. Banyak orang Kristen tergelincir ketika mengalami masa-masa yang enak, seperti Daud tergelincir ketika dia sedang dalam puncak posisinya. Yang lain berperang, dia sendiri pulang ke rumah. Kata orang Jawa, tengok-tengok di atas sotoh rumah, termenung, tak taunya dilihat dari jauh ada perempuan yang telanjang, dan tertarik, dia jatuh. Dan sejak itu pedang tidak pernah berhenti dari keluarga Daud. Ada pertumpahan darah terus-terusan. Tuhan mau kita berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi. Baik, Ibu ngadepin apa? Masalah apa? Keuangan, bisnis usaha, anakmu, suamimu, apapun lah namanya, jalan terus sama Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang di muka bumi ini yang kita alami yang terlalu berat sebenarnya. Kalau kita ngalami seakan-akan tidak mampu, tidak bisa, karena kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Kita merekarkannya, kita memikirkannya, kita merenungkannya, kita nggak mampu, dan akhirnya stres, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Realitanya sepanjang perjalanan hidup kita dari muda sampai hari ini, Tuhan pelihara dan Tuhan cukupin kebutuhan kita. Tuhan tidak pernah buat kita kekurangan. Katakan amin. Tuhan selalu bikin kesembuhan, bikin mujizat, bikin tanda-tanda ajaib, bikin breakthrough, bikin terobosan. Kalau hari ini Bapak Ibu ngalami sesuatu yang tidak enak, enjoy. Sedang dilatih berperang. Katakan, saya sedang dilatih berperang, mengalahkan musuh. Amin. Dan Bapak Ibu meski rileks engkau ikut Tuhan. Di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel, itu dengan perantaraan mereka. Ternyata Tuhan sisakan ada bangsa-bangsa yang dibiarkan oleh Tuhan, tidak ditumpas, tapi diizinkan itu tetap hidup. Sama seperti hidupmu hari ini. Ada setiap orang punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Seperti ada duri di dalam daging yang selalu sering kali menyeret kita jatuh dalam dosa.
Setiap orang punya kelemahan itu loh. Setiap orang memilikinya. Dan rasanya tidak kuat, tidak mampu. Duri dalam daging. Kata Paulus, seorang utusan iblis yang dipakai untuk menggocok kita. Itu ada dalam hidupmu dan ada dalam hidup saya loh. Dan itu bagus. Katakan itu bagus. Katakan penderitaan. Kalian ini udah makan pagi atau belum nih? Katakan penderitaan. Itu bagus. Sehat. Buat manusia rohani saya. Seringkali orang alami penderitaan, teriak-teriak, histeris, kayak orang gak kenal Tuhan itu. Di zamannya para hakim-hakim, ada bangsa-bangsa yang gak dipunahkan di zamannya Yosua, gak dihabisin di zamannya Musa, gak dihabisin di zamannya Yosua memimpin dan para tua-tua. Dan ternyata bangsa itu dibiarkan untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang di Kanaan. Bapak Ibu, kehidupan kita sebenarnya setiap hari itu mengalami peperangan dan masuk medan peperangan. Peperangan yang paling hebat bukan mengalahkan setan sebenarnya. Sejak kita mengalami kelahiran baru, mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan ego, kemauan, emosi, amarah, harga diri, dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Katakan, hidup saya peperangan. Masuk medan peperangan. Tapi banyak orang Kristen nggak sadar bahwa hidupnya masuk medan peperangan. Dia coba nggak pakai senjata. Kata Efesus, pakai seluruh perlengkapan senjata lah. Dan orang Kristen leha-leha nyantai masuk medan peperangan dengan telanjang dada, tanpa perlindungan apapun, tanpa senjata apapun. Bapak Ibu menyerahkan dirimu kepada musuh. Do you mudeng or not ini? Coba lihat saya. Kalian mesti fokus ke saya. Kamu setiap hari ngalami peperangan. Kalau engkau nggak punya strategi mengalahkannya, engkau akan hancur dan jatuh loh. Ternyata bangsa Israel ini tersisa orang yang nggak pernah mengenal perang. Makanya lanjutnya, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Katakan, dilatih berperang. Mereka dilatih berperang oleh Tuhan loh. Enak nggak dilatih berperang? Disiplin apa enggak ini? Hati-hati enggak? Alkitab mengatakan berjaga-jagalah setiap saat kok. Sebab lawanmu seperti pencuri datang. Bisa datang kapan saja. Kalau Bapak Ibu nggak bisa kontrol dan kendalikan dirimu, kok jadi sasaran empuk setan dan hidupmu akan babak belur, nggak pernah ngalami kemenangan. Banyak orang Kristen bertahun-tahun nggak pernah ngalami kemenangan. Tetap khawatir, tetap stres, tetap bingung, tetap kacau. Hidupnya berantakan. Dari tahun ke tahun cari pendeta, minta ditumpangi tangan pendeta, minta dikonselingin pendeta terus, karena nggak pernah tahu pakai firman seperti apa, nggak pernah tahu bagaimana mengatur strategi, sehingga hidupnya babak belur dan kacau. Padahal Tuhan mau bawa kita dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, dari perjalanan penuh kemuliaan, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu babak belur terus setiap hari, nggak bisa kontrol diri, nggak bisa kendalikan diri, nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol amarah, nggak bisa kontrol, nggak ada penguasaan diri sama sekali, akan jatuh terus dalam dosa. Karena setan akan seret kita jatuh dalam dosa melalui kelemahan kita. Bapak Ibu mesti kenalin itu. Bapak Ibu, setiap hari kita diperhadapkan dengan beribu-ribu keputusan, dan keputusan yang kita harus ambil harus sesuai dengan firman Tuhan loh. Kalau keputusan-keputusan yang kita ambil dalam setiap harinya nggak sesuai dengan firman Tuhan, ujungnya hidupmu ketemu trouble, hidupmu ketemu masalah. Amin. Bagi orang yang belum sarapan agak berat terima apa yang saya sampaikan ini, tapi kalian adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Perhatikan ya. Yang tinggal ialah kelima raja kota Filistin dan semua orang Kanaan. Ini Kanaan ada artinya sendiri, suatu hari kita akan bahas. Orang Sidon, orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Mereka ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikian orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus.
Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak perempuan mereka kepada anak laki-laki, kepada laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah lain. Ternyata tidak teruji. Banyak orang Kristen tidak teruji ketika diperhadapkan dengan masalah. Masalah diizinkan Tuhan untuk menguji hati kita ini sebenarnya cinta Tuhan apa tidak. Karena banyak orang menipu dirinya, kelihatan cinta Tuhan di gereja, nangis di gereja, bertobat sebentar di gereja, pulang gereja kelakuannya sama dengan orang dunia. Diizinkan masalah menguji sampai kedalaman batin kita loh. Saya sering kali diuji, dimurnikan setiap hari yang di dalam hati kita. Di hati saya dimurnikan Tuhan karena Tuhan mau saya didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya dalam segala situasi, segala kondisi, segala keadaan sepanjang umur hidup kita. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah yang tidak enak dalam hidupmu, bersyukur dan bilang thank you Tuhan, kau mau ambil apa ya dari hidupku. Amin. Tapi banyak orang suka menyalahkan orang lain dan teriak bahwa orang lain yang salah. Dia tidak sadar kalau ngadepin segala sesuatu dalam hidupnya diizinkan itu terjadi, menguji hatimu supaya engkau ini didapati mencintai Tuhan sepenuhnya apa tidak. Banyak orang mengalami kekurangan, banyak orang mengalami masalah keuangan. Biasanya kalau kepepet, biasanya teriaknya sama orang lain. Benar apa enggak? Minta tolong sama orang lain. Jarang sekali orang yang ketika mengalami kesusahan keuangan yang pertama, jerit pertama kali harus sama Tuhan. Tuhan ciptakan kita, Tuhan panggil kita, Tuhan pasti pelihara kita. Pak. Saya ini sebagai hamba Tuhan. High calling saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Yang gaji saya Tuhan loh. Yang pelihara saya Tuhan. Saya tidak pernah teriak minta tolong sama orang. Dan Tuhan pelihara loh hidup kita. Pelihara nggak? Aneh. Tuhan pelihara kita kan? More than enough. Lebih daripada cukup. Yang pertama kita harus cari adalah Tuhan, bukan orang. Memang ada orang-orang dikirim di sekitaran kita, dipakai untuk menolong kita. Tapi kita harus tahu yang tepat seperti apa di hadapan Tuhan. Kita harus gantungkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara saya, Tuhan pasti pelihara Bapak Ibu dalam kondisi apapun. Dalam masa susah apapun, Tuhan pelihara. Kita pernah di titik terendah sampai kita nggak tahu harus berbuat apa. Uang nggak punya, aset mau diambil bank, pelayanan nggak jelas, ujungnya jadi hamba Tuhan model seperti apa? Buram, suram, seperti fata morgana, kelihatan baik padahal nggak baik. Kanan kiri kebentur tembok, kejedot. Dan ternyata Tuhan izinkan itu untuk meremukkan yang di dalam kita lah. Amin. Katakan ujian baik buat saya. Saya terima dengan senang hati. Amin. Di Ulangan 8 ayat yang kedua diizinkan perjalanan itu menuju orang Israel keluar dari tanah Mesir, lewatin padang gurun, nggak langsung ke tanah perjanjian. Bagaimana mungkin masuk ke tanah perjanjian? Wong mereka nggak tahu bagaimana berperang lawan musuh kok. Hancur di tengah jalan. Bapak bisa bayangkan hidupmu tiba-tiba kok dipromosi, diberkatin kaya, lupa daratan, lupa lautan loh. Tiba-tiba Tuhan angkat dirimu begitu rupa tanpa melalui proses. Apa yang terjadi? Gede kepala. Banyak orang gede kepala ketika dipromosi Tuhan, jatuh hancur. Proses itu sengaja diizinkan terjadi untuk menguji hati kita. Kita ini sebenarnya mencintai Tuhan apa tidak? Coba sekarang kita lihat di Keluaran pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Ada jalan pintas tapi Tuhan gak kasih. Sama seperti hidup kita. Siapa yang berdoa bertahun-tahun belum mengalami terobosan? Kalian doanya dijawab Tuhan langsung, kelihatannya hidupmu bahagia semua ya. Mukamu ini gimana nih? Halo. Kayaknya gak ada pergumulan ya. Langsung jalan terobosan instan ya. Atau lagi struggle nangis berdarah-darah. Bagus kalau nangis berdarah-darah gitu. Karena Tuhan tidak pernah bawa kita jalan pintas kok. Dengerin ya. Tuhan selalu bawa kita lewat perjalanan yang berliku-liku loh. Nggak langsung dijawab loh seringkali. Memang kalau ada mujizat kesembuhan jawab. Seperti beberapa hari yang lalu kita doain orang yang sakit, nggak bisa jalan selama 3 minggu, kita doain instan langsung bisa jalan. It's miracle, kesembuhan.
Tapi untuk persoalan kita seringkali gak Tuhan jawab. Kita muridkan banyak orang, kita ngonselingin banyak orang. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, doanya baru dijawab loh. Ternyata mereka sengaja dibiarkan seperti itu untuk diproses, dibentuk hatinya. Nggak langsung dibawa ke jalan pintas. Bro, banyak orang ketika ngalami masalah, dan itu bagus buat kamu punya banyak pengalaman, punya banyak kesaksian kan? Benar apa enggak? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu flat, baik-baik saja. Kamu mau menyaksikan apa tentang Tuhan? Kadang kita dibawa ke dalam masa kekurangan supaya kita tahu dan sadar bahwa Tuhan adalah Allah El Shaddai, adalah Jehovah Jireh loh. Amin. Kadang kita dibawa ke dalam lembah kekelaman, bahkan nyawa menjadi taruhan kita. Itu Bu Meli itu seringkali masuk rumah sakit dan ternyata Tuhan pelihara disembuhkan. Dia baru tahu kalau Tuhan itu adalah Allah penyembuhku. Amin. Setiap orang untuk kenal Tuhan, kau harus mengalami perjalanan demi perjalanan loh, sampai kamu tahu dan yakin bahwa Tuhan benar-benar hidup, jadi kesaksian dalam hidup kita. Dan kita buktikan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kita, ya benar. Tuhan cukupin. Kita tahu Dia adalah El Shaddai, kita tahu Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan, yang memberkati, yang mencukupi. Istri saya nggak bisa jalan 1,5 bulan dan Tuhan sembuhkan kakinya. Saya nggak bisa jalan 11 hari dan Tuhan sembuhkan. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah pemulih kehidupan, Allah penyembuh. Amin. Dari situ kita punya kesaksian kan? Alkitab katakan kita mengalahkan iblis dengan kesaksian, darah domba Allah dan kesaksian. Bagaimana kamu punya kesaksian kalau hidupmu nggak ngalami proses? Katakan kesaksian itu mahal. Katakan kesaksian mahal. Lewat permukaan. Amin. Jadi sekarang kalau ngadepin masalah ngapain? Senyum. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sambil senyum, aku bernyanyi bahagia, memuji selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita sering memuji Yesus di gereja toh. Waktu ngadepin masalah kita susah memuji Yesus. Apalagi kalau mulutmu lagi monyong-monyong suruh memuji Yesus, rasanya teriak, pengen teriak. Apalagi lagi nggak punya duit, ibu-ibu kalau nggak pegang duit, mukamu bermuram durja, sedihnya merana, pikiran kemana-mana, besok kemana-mana. Bener nggak ini ibu-ibu ini? Realitasnya seperti itu. Tapi Alkitab katakan memuji Yesus selama. Memuji Yesus selamanya tidak bisa ditawar. Amin. Mazmur pasal yang pertama, jangan lupa kau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Bisa ditawar nggak ya? Kenapa kita harus merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam? Karena dalam kondisi tidak enak sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, kita fokusnya kepada janji Tuhan. Amin. Katakan, saya harus fokus janji Tuhan, bukan realita. Karena realita dengan janji Tuhan itu bertolak belakang. Realitanya seringkali menyakitkan, janji Tuhan terlalu baik adanya. Karena semua yang datang daripada Tuhan itu membuat kebaikan buat kita dan menyediakan yang terbaik. The best is yet to come. Tuhan selalu sediakan yang terbaik di depan. Amin. Senyum dulu, katakan amin. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal.
Apabila mereka menghadapi peperangan, menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau, dan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bayangin, tanah perjanjian itu diisinya raksasa yang gede-gede, kota yang berkumpul di tanah perjanjian. Sebelum mereka kita kalahkan, kita tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Berkat, ada anugerah, ada kasih setia, ada terobosan tersedianya di depan. Tapi ada hal yang harus kita kalahkan. Bapak Ibu, untuk mengalami kemenangan, Bapak Ibu harus berperang dulu. Tidak ada jarahan tanpa peperangan. Katakan amin. Kamu harus berperang melawan dirimu sendiri, berperang melawan keakuanmu, berperang melawan keegomu, supaya suatu hari engkau dibawa naik level step by step ke puncak di mana Tuhan tentukan posisi hidup kita. Amin. Karena setiap orang sudah ditentukan posisinya oleh Tuhan masing-masing berbeda. Tergantung kamu ditetapkan Tuhan di bagian mana. Saya tahu high calling saya, hamba Tuhan, saya tahu saya pingin berada di puncak di mana posisi yang Tuhan siapkan buat saya. Dan saya harus berjalan setiap hari bersama Tuhan, ngikutin irama dan ritmenya Tuhan. Bapak Ibu ditempatkan di mana? Di tempat kerja. Tapi kalau kamu kerjanya pelongo kerjanya main TikTok, scroll kanan ke kiri, kamu tambah miskin, tambah melarat, tambah menderita, tambah pinter-pinter loh. Tapi kalau kamu punya skill dan dikembangkan skillmu, kamu akan dipercayakan lebih besar lagi. Amin. Bapak Ibu ditempatkan di mana kau harus lebih jago, lebih hebat daripada orang dunia. Amin. Kalau enggak, kamu tidak akan mencapai destinasi yang Tuhan tempatkan masing-masing dalam hidupmu. Setiap orang sudah ditetapkan Tuhan harus masuk destinasinya ilahi loh. Setiap orang berbeda-beda. Bu Murni berbeda, Bu Risma berbeda, Bapak Tio, Pak Teo berbeda, Ibu Julia berbeda, kamu juga berbeda. Setiap orang punya perjalanan masing-masing yang berbeda. Dan kita harus jalan sama Tuhan setiap hari. Dan kita akan ngadepin peperangan, kita akan ngadepin godaan, kita akan ngadepin tantangan yang berat-berat, dan kita harus berkemenangan. Amin. Coba sekarang kita akan lihat di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Katakan pencobaan biasa. Masalah biasa, sakit penyakit biasa. Gak ada yang berat. Katakan gak ada yang berat di dalam dunia ini. Enteng. Coba ngomong yang enteng. Katakan semuanya yang saya hadapi enteng, ringan, enjoy aku, gak pusing, relax, penuh senyum. Awas kamu nangis-nangis teriak, matamu bengkak-bengkak, ngapain kamu begitu? Alkitab katakan pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa kok. Enteng. Orang sakit perut aja udah bingung, kacau, nggak taunya salah makan cabai, udah berpikir diagnosanya macam-macam, nggak bisa napas, udah bingung, kacau, nggak taunya hanya pilek biasa. Semuanya enteng, ringan kok, nggak ada yang berat. Dengerin baik-baik ya, semua masalah yang kita hadapi itu ringan semua. Yang membuat berat tahu nggak apa? Analisa kita, pola pikir kita, hitung-hitungan kita. Padahal hitung-hitungannya Tuhan itu selalu pelipat gandaan dan double porsi. Tapi hitung-hitungan kita kan terlalu jelimetnya luar biasa kan. Wah ini gimana ini? Nanti gimana ini? Wah pusing nih, bingung, nggak bisa tidur. Miring kanan, miring kiri, yang bangun tidur tekanan darahnya tinggi, puyeng, stres, gak doyan makan, kena mah, kena GERD, dan lain sebagainya. Yang rugi siapa? Wong Alkitab katakan pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa kok. Tidak melebihi kekuatanmu, pasti bisa diselesaikan. Katakan bisa diselesaikan. Waktu ini kita ngalami masalah berat itu rasanya kan kayak kita nggak tahu harus bagaimana kan. Berat sekali. Ke sana ke tembok, ke kiri tembok, mundur nanti pinggir jurang, ke kanan jalannya licin, banyak paku, berkarat lagi, takut Stefanus. Bagaimana itu, bayangkan itu. Jalan ke sedikit nyentuh tangga dan tangganya nimpa kita. Tersandung, jatuh, ketimpa tangga lagi. Bapak belur rasanya.
rasanya nggak mampu. Kita pernah ngalami tidak seperti itu kan? Bayangin Bapak Ibu, saya waktu nggak bisa jalan, saya pikir loh, selesai loh hidup saya loh. Saya ngomong sama istri saya, Hani, kayaknya aku mau mati. Dia nangis malaman loh. Karena nggak mampu. Kita bangun selama ini runtuh semuanya. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata hanya butuh 11 hari jalan loh. Hari yang ke-14 kan saya khotbah di tempat ini. Istri saya ketakutan loh. Bilang sama siapa itu dulu, Pak Agus, Pak Agus, tolong tuh belakang mimbar kasih bangku. Istri saya ketakutan kalau suaminya kejengkang terus sakit lagi loh. Bayangin. Ini ternyata hari ini powerful, sehat, lebih langsing, lebih kurus, lebih kerenan dikit malah. Bapak Ibu kenapa diizinkan seperti itu? Meremokan yang di dalam ini lah. Makanya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu sekarang hadapin masalah apapun, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Nggak usah dipikirin, masalah dipikirin buat apa? Bapak Ibu mikirin masalah itu lo untungnya apa? Terus mikirin nggak tahu jalan keluarnya sampai stres itu lo buat apa? Wong Alkitab katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatanmu, artinya kamu bisa menyelesaikannya. Yang belum nikah, pasti kamu diberikan pasangan yang baik, cinta Tuhan, kaya raya, asetnya banyak. Anak tunggal kalau bisa. Lo nggak ada amin ini. Hah? Amin yang kenceng gitu loh. Warisannya banyak, kamu kan tambah. Kamu nikah mau sama orang yang lebih susah dari kamu, ya kamu malah menderita loh. Meski pakai hikmat dan pengertian loh kamu sekarang memutuskan. Tapi kamu juga harus mempersiapkan diri jadi perempuan yang baik. Kalau kalian mempersiapkan diri perempuan baik, kamu akan ketemu pria yang baik. Kayak kamu serampangan ya, kamu ketemu laki-laki yang serampangan. Amin. Kamu mempersiapkan diri jadi istri yang baik, istri yang bijaksana, penuh hikmah dan pengertian, bukan bawel, cerewet dan karu-karuan. Kamu ketemu laki yang berantakan nanti. Kamu jadi putri bangsawan, kamu akan ketemu pangeran-pangeran kerajaan Allah. Nggak ada yang amin ini kelihatannya ya. Ini yang belum nikah-nikah ini loh. Amin yang kenceng. Alah wis belum sarapan susah lah. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan dapat menanggungnya. Berarti selesai nggak masalah kita? Ngapain mesti pusing-pusing? Wong Tuhan ngomong seperti ini. Makanya kalau belajar firman itu jangan seperti baca media sosial, dicerna step by step, setiap kata direnungkan. Seperti orang makan kalau enak kan dicacep-cacep itu, apa dicacep-cacep itu, dikunyah sampai diresapin. Saya kalau makan enak sama istri, ini enak nih, saya sering kali bilang enak terus. Apalagi masakan istri saya itu masakannya the best pokoknya. Pokoknya dia masakannya enak lah. Dia doa enak ini aneh. Apalagi kalau masak rawon dia enak malah. Jangan dikasih orang ya, ini buat saya. Sering kali saya ngomong. Masak rawon jangan dikasih orang, dia masakannya enak. Kita itu kalau makan firman itu step by step, jangan baca ya. Kamu nggak ngerti apa-apa, step direnungin. Oh gini ya Tuhan. Dicocokin jadi cermin dalam hidupmu. Kamu akan ngerti, dapat banyak pengertian. Ketika Bapak Ibu membaca firman, jangan pakai pengertianmu yang lama, yang didapat dari pendeta lain, mungkin dari pengajaran yang lain. Minta pengertian yang baru. Roh Kudus, apa sih maksudnya ini? Beri makanan yang baru, cara pandang yang baru, cara melihat yang baru. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Makanya saya bilang, perjalanan hidup kita tidak akan baik-baik saja. Kita harus belajar mempersiapkan diri kita berjaga-jaga begitu rupa. Karena kita tidak pernah tahu perjalanan yang seperti apa yang Tuhan akan bawa kita. Karena di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kamu benar-benar melewati pencobaan, kamu mengalami kemenangan. Amin. Prepare, persiapkan diri dengan baik. Di 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dilatih diri kita itu begitu rupa. Jangan sampai orang ngomong, kamu rajin ibadah, kamu rajin pelayanan, kok kelakuanmu buruk seperti itu, sikapmu jelek, dan kita ditolak karena sikap dan tindakan kita. Karena aslinya kita akan kelihatan waktu Bapak Ibu ngadapin tantangan dan godaan. Kelihatan kekristenanmu itu kuat apa tidak ketika engkau benar-benar mampu ngadapin pencobaan.
kuat ngadapin godaan dan ujungnya ngalami kemenangan. Katakan amin. Kalau di sini kan kelihatan manis, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya, baik, haleluya, shalom, maju terus ya Bu, maju ya Pak, maju sono, maju tak gentar sono. Tapi itu tidak teruji, kamu bisa menangis. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kamu bisa nyanyi seperti ini, matamu meremam enggak tahan dengan hadirat Tuhan, bergetar, pengen rebahan, nangis. Tapi itu bukan sejatinya kamu. Sejatinya kamu waktu kamu ngadepin pencobaan dan kamu mengalami kemenangan, reaksimu menunjukkan apa dan sejatinya seperti apa kamu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kamu mengalami kemenangan di luar gereja. Di gereja kamu datang seperti ini dan kamu berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Oh, Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Oh, breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Ada Bapak Ibu yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. And I just want to praise you. Orang-orang yang udah ikut ibadah online, ada orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Exalt your holy name, and I exalt your holy name. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus dengan otoritas dari tempat maha tinggi. Aku berdoa untuk orang yang sedang sakit penyakit.
Aku perintahkan, be healed in Jesus name. Sembuh, pulih, sehat, sempurna. Makuraboka hanawashike. Dan aku berdoa urapan kesembuhan itu turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Pulih, sehat, umur panjang, sejahtera. Tuhan, dalam nama Yesus, urapi kami semuanya dalam ruangan ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu, kuasa itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu turun memenuhi kami Tuhan. Roh Kudus, dengan cara-Mu, dengan kedahsyatan-Mu, dengan keajaiban-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Dan namamu berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami problem, masalah, pencobaan, tekanan hidup. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan, taruh tangan kananmu dada. Tuhan berikan kekuatan secara ilahi. Urapan itu sedang turun. Receive the anointing. Urapan itu turun. In Jesus name. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kami mau hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin hadirat-Mu Tuhan, menyertai kami seperti hadirat-Mu menyertai Musa, seperti hadirat-Mu menyertai Yusuf, seperti hadirat-Mu menyertai Yosua, menyertai Daniel, menyertai Daud Tuhan. Supaya kami berjalan dalam pusat kehendak-Mu setiap hari Tuhan. Kami tahu mulai hari ini kami mampu berjalan sekalipun lewat lembah kegelapan. Kami tahu ada penyediaan Tuhan sekalipun kami mengalami kekurangan dan kesusahan. Kami tahu ada pengharapan sekalipun kami mengalami sakit penyakit. Tuhan menyediakan umur panjang. Kami tahu berkat-Mu akan mengikuti perjalanan langkah kami, mengurapi kami dan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan lewat tangan kami. Kami berjanji segala hormat kemuliaan buat Yesus Kristus, Raja kami yang mampu. Kemuliaan buat Yesus Tuhan dalam hidup kami, sehingga orang bisa melihat kemuliaan itu memanifestasi dalam hidup kami, memancar dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat keajaiban-Mu hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami meteraikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Dan nama-Mu saja Yesus Tuhan buat hidup kami yang dimuliakan. Dancing my soul, my Savior God to thee. Angkat tanganmu dua-dua. Anugerah kemurahan, kasih setia, berkat kelimpahan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan memenuhi hidupmu mulai hari ini. Dan firman ini akan menjadi daging dalam hidupmu. Engkau akan berkemenangan kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah. Engkau akan sanggup menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup sampai garis akhir. Engkau didapatin finish well, finish strong. Didapatin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Dan nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan mulai hidupmu hari ini. Dalam nama Yesus terima berkat ini. Yang diberkatin Tuhan katakan, and God bless you. Tepuk tangan yang meriah.